Kita masih di melanjutkan pembahasan yang pekan lalu. Masih ingat Bapak Ibu hadirin ya, judulnya ya, Ta'limul Muta'allimi fi Thariqit Ta'allum. Ya. Dan kita sudah membacakan muqaddimah yang Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji sampaikan, yang intinya dari muqaddimah tadi bahwa beliau ya di muqaddimahnya menyebutkan bahwa manusia itu dilebihkan di atas makhluk yang lain, itu disebabkan karena dua hal, yaitu bil ilmi wal amali, dengan ilmu dan amal. Dan beliau juga menyebutkan di muqaddimah yang pertama bahwa Rasulullah SAW, ahlul bait, para keluarganya, dan ashabihi, dan para sahabatnya, itu adalah menjadi sumber atau yanbu' atau yanabi', yaitu sumber ilmu dan hikmah ya. Kemudian di sini juga beliau menyampaikan kenapa beliau menulis kitab ini ya. Beliau menyebutkan bahwa ketika beliau memperhatikan dari para tulabul ilmi, para pelajar, para penuntut ilmu di zaman beliau, berarti kurang lebih 800 sekian tahun yang lalu, karena beliau hidup di abad 12-13 ya, maka kurang lebih 800 tahun yang lalu ya, itu beliau melihat banyak para pelajar yang mereka itu semangat di dalam menuntut ilmu, mereka semangat di dalam menggali dan menghafal berbagai macam matan, tetapi walayasiluna ya, di saat mereka semangat seperti itu, kajian diikuti di mana-mana ya, ternyata layasil ya, layasil itu tidak sampai daripada al-maqsudah, tujuan daripada ilmu, tolabul ilmu tadi. Dan di sini disebutkan tidak sampainya wa min manafihi wa samaratihi ya, yaitu manfaat dari dia menuntut ilmu atau manfaat ilmunya itu tidak dia dapatkan, buahnya itu tidak mereka dapatkan. Dan beliau sampaikan yuhramuna ya, mereka dicegah atau dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan manfaat dan buah daripada ilmu ya. Dan buah daripada ilmu itu ada dua, kata beliau, hiya al-amalu bihi wan nashru ya. Manfaat daripada ilmu itu yang pertama adalah mengamalkan ilmunya ya, yang kedua adalah an-nashru, mampu menyebarluaskan ya, mampu menyebarluaskan. Kemudian beliau menyebutkan sebab-sebab kenapa para tholabul ilmi pada saat itu, di zaman beliau itu, mereka tidak mendapatkan manfaat daripada ilmu itu ya. Beliau sebutkan karena apa? Karena annahum akhta'u, mereka keliru, mereka salah ya. Apa itu yang salah? Thariqahu, yaitu metode atau cara menuntut ilmu ya. Dan beliau sebutkan wataraku syara'itahu, dan banyak daripada penuntut ilmu itu, Bapak Ibu hadirin, itu meninggalkan syarat tholabul ilmi ya, meninggalkan syarat-syarat tadi ya. Dan beliau menyebutkan kalau kemudian jalannya itu sudah salah, metodenya sudah salah, caranya sudah salah ya, maka dhalla, maka tentu akan tersesat ya, tentunya akan tersesat. Wala yanalul maqsudah, dan tujuan daripada tholabul ilmi tadi itu tidak akan pernah wujud dan tidak akan pernah sampai. Akhirnya dia sudah menuntut ilmu kemana-mana, ternyata apa?
ternyata ilmunya tadi tidak bermanfaat dan membuat dia bukan semakin tunduk kepada Allah, bukan semakin takut kepada Allah, tetapi semakin sombong, melihat saudaranya yang lain semakin kecil, ya, melihat saudaranya yang lain ya semakin rendah di hadapannya. Ya, maka ini salah satu tanda bahwa ilmunya tidak diberkahi. Walaupun qalla au jalla, walaupun ilmu yang kemudian dia dapatkan itu ya banyak ataupun sedikit, itu tidak bisa diambil manfaatnya di situ. Ya. Nah, dari situ beliau kemudian fa'aratu wa ahbabtu, aku ingin dan aku senang, ya, an ubayyina lahum, jika kemudian aku itu menjelaskan apa? Kesalahan-kesalahan metode, cara di dalam menuntut ilmu, ya, kepada siapa? Kepada para thalabul ilmi, ya, para thalabul ilmi. Tentunya beliau ketika menjelaskan cara tadi, menjelaskan tentang metode tadi di dalam menuntut ilmu, tentunya beliau sudah menelaah berbagai macam kitab, ya. Maka sampai kemudian beliau menyampaikan di situ alama ra'aitu fil kutubi. Ya, jadi beliau mengkaji dulu itu, Pak. Kitab-kitab para ulama dibahas, dikaji, dibuka-buka kembali begitu ya. Kemudian dari situ beliau kemudian menulis buku Ta'limul Muta'alim ini. Ya. Terus dari mana? Wa sami'tu min asatidhi. Dan kemudian beliau, apa yang beliau dengar dari para ustadz-ustadznya itu beliau catat. Ya, adab-adabnya dan lain sebagainya itu beliau catat. Yang kemudian beliau ketika menuliskan buku Ta'limul Muta'alim ini, Pak, beliau tidak mengharapkan apapun, ya, mengharapkan apapun kecuali satu, roja ad-du'a, yaitu beliau mengharapkan doa, ya, mengharapkan doa dari para pembaca, dari para ustadz-ustadz yang mengkaji, dari para thalabul ilmi yang kemudian membaca buku ini, ar-raghibina, yang kemudian dia menyukai atau senang dengan buku ini. Ya, ini harapan beliau, dan beliau menginginkan agar kelak di yaumuddin, ya, di hari pembalasan itu beliau sukses, ya, atau beliau selamat, ya, dari api neraka. Ya. Dan ini beliau lakukan ini setelah beliau beristikharah kepada Allah, kemudian baru menulis, Pak. Dan buku ini wasamaituhu Ta'limul Muta'allim Thariqat Ta'allum, ya, disebut dengan taklim, ya, pengajaran, mengajarkan kepada pelajar, Ta'limul Muta'allim, mengajarkan kepada pelajar, Thariqat Ta'allum, metode untuk belajar, ya, belajar. Dan beliau di sini menulis, membagi buku-buku tadi ada 12 fasal. Ya, 12 pasal. Wa ja'altuhu fusulan. Nah, dan aku jadikan berbagai dan aku jadikan buku ini berpasal-pasal. Ya. Dan pasal yang pertama itu kemarin sudah kita bahas, ya. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi, yaitu fasal atau bab di dalam masalah mahiyah, hakikat, ya, hakikat ilmu, fikih dan keutamaannya. Ya, ini nanti yang akan dibahas menjadi pembahasan kita pertama, yaitu hakikat ilmu, fikih dan keutamaannya. Yang kedua adalah fin niyati fi halit ta'allum. Yang kedua adalah niat ketika dia mencari ilmu. Ya, bab niat ketika menuntut ilmu itu butuh dihadirkan, Pak. Ya, butuh dihadirkan. Baik kita sebagai orang tua menyekolahkan anak, maupun kita sebagai orang tua yang duduk mendengarkan majelis ta'lim, ya, harus menghadirkan niat. Kita mau ngapain sih? Begitu. Kemudian yang ketiga, faslun fi ikhtiyaril ilmi wal asatidhi wasyarik wassabat. Ya. Yang ketiga adalah tentang bab tentang memilih ilmu. Ya, jadi memilih ilmu dulu, Pak. Jadi nanti beliau di dalam buku ini, Pak, itu beliau memilihkan ilmu apa
yang pertama kali dia pelajari sebelum ilmu-ilmu yang lain, ilmu fisika, matematika, ya ilmu biologi dan lain sebagainya. Sebelum itu semua, ya apa sih ilmu yang kemudian wajib yang pertama kali untuk kemudian dipelajari? Wal asatidhi, dan kemudian memilih guru. Ya, memilih guru itu bagian daripada ikhtiar di dalam thalabul ilmi. Sebagaimana Bapak Ibu hadirin hari ini sedang memilih pondok pesantren. Ya, memilih pondok pesantren itu sama dengan memilih guru. Itu bagian daripada proses thalabul ilmi. Ya, memilih guru. Dicek dulu ya, ke pondok pesantren, datangi ke sana, tanya semuanya sebelum kemudian dia sebelum masuk, maka dia harus tahu semua isinya. Ya, metodenya bagaimana, pengajarannya seperti apa, dapat ijazah apa enggak di sini. Itu butuh itu, Pak. Ya, butuh untuk kemudian ditanyakan gitu kan. Ditanyakan kepada para asatidah di situ. Jangan sampai kemudian ketika kita sudah ya terlanjur memasukkan anak kita di sebuah pesantren misalkan, dan pada saat itu dia kecewa, ya kecewa, anak saya kok jadi seperti ini begitu, kemudian dia mencabut itu, Pak, ya mencabut anak tadi. Dan ketika dia mencabut itu, dia dalam keadaan tidak ridho dengan para ustadz-ustadz di situ, ya maka bisa jadi ilmu yang sudah dia dapatkan tidak berkah, ya tidak berkah. Pekan yang lalu pernah saya kisahkan ya, ada seorang khalifah yang anaknya pada zaman itu, nanti disebutkan di dalam kitabnya ini, pada zaman itu disekolahkan ya, atau disekolahkan kepada salah seorang syekh ya. Dan ternyata ketika dijenguk sama orang tuanya, penguasa pada waktu itu melihat anaknya itu sedang apa ya, kalau ada ustadz syekhnya tadi wudu, Pak, lah anaknya yang ngilir airnya itu apa namanya itu, Pak? Bahasanya apa itu? Ya, air yang di kendi itu, Pak ya. Nah, kendi itu kan biasanya ada lubangnya, terus agak ada moncongnya gini kan, nah diselir gini itu, Pak. Itu khalifahnya pada waktu itu, rajanya pada waktu itu, Pak, melihat anaknya itu seperti budak ya, seperti budak dari ustadznya tadi ya. Akhirnya apa, Pak? Singkat cerita, itu si ustadznya itu ditegur, syekhnya tadi itu ditegur, saya nyekolahkan anak, saya menitipkan anak kepadamu itu bukan untuk menjadi seorang budak, bukan untuk menjadi seorang pekerja, tetapi aku mengharapkan, aku titipkan anakku ini supaya anakku itu diajari ilmu ya, diajari ilmu agar dia itu pandai dan pintar begitu. Udahlah, cabut saja itu. Jadi dicabut itu, Pak. Ketika di perjalanan, si anak ini ternyata dites itu sama penjaganya atau pendampingnya. Itu dites sama orang tuanya juga di situ itu kan. Ternyata setiap setiap pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada anak tadi, Pak, itu anak tadi bisa menjawab semua, Pak. Hatta pertanyaan-pertanyaan yang sangat sulit ya, itu ternyata anak tadi itu bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan atau yang dilontarkan oleh bapaknya tadi. Di tengah perjalanan akhirnya bapaknya berubah pikiran, loh anakku kok pinter ternyata. Akhirnya dia pulang lagi tuh, Pak ya, pulang lagi kembali ke syekh tadi, dan dia menyampaikan, wahai syekh, anak saya pinter begitu ya. Kemudian dia sampaikan bahwa saya ingin anak saya tetap di sini begitu. Tapi apa kata syekhnya? Sudah terlambat gitu. Dia bilang gitu, Pak, sudah terlambat, saya sudah tidak mau lagi menerima anak putrane jenengan begitu. Pada saat itu, Pak, ketika pulang, perjalanan pulang, ilmu yang sudah anak tadi didapatkan semuanya hilang ya, semuanya hilang. Jadi itu ya salah satu kisah yang nanti disebutkan di dalam buku ini ya. Wasyarik ya, juga para thalabul ilmi juga harus memilih syarik. Syarik itu kawan atau teman ya. Teman itu ada dua, ada teman khusus dan ada teman umum
Ya, teman umum itu ya teman biasalah satu kelas itu. Tapi kita harus bukan harus, tapi kita biasanya itu ada teman khusus. Ya, teman khusus itu teman yang kemudian ketika kita dapat masalah itu kita datang ke dia, dia kasih solusi itu Pak. Kita tempat curhat begitu kan. Itu teman khusus namanya Pak. Ya, teman khusus syarik. Dan ini sangat berpengaruh sekali kepada sikap, watak dan akhlak orang tersebut. Ya. Maka dalam sebuah hadis disebutkan ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Ya, Rasulullah bersabda ya bahwa seseorang dalam riwayat ini al-mar'u ya seseorang itu tergantung kepada teman akrabnya, teman baiknya. Ya. Tergantung kepada agama teman akrabnya, bukan teman-teman biasa umum tapi teman akrabnya. Maka falyanzur ahadukum man yukhalilu. Maka lihatlah kepada siapa dia berteman. Teman akrabnya itu yang dilihat, bukan orangnya. Kalau jenengan punya anak perempuan, kemudian jenengan mau ada seorang laki-laki datang mau melamar anak jenengan begitu, mesti ketika jenengan tanya, jenengan sekolah di mana, semua disebutkan itu baik-baik semua. Ya, kenapa begitu? Ya, calon mantu. Yang dia dari pakaiannya, dari sikapnya, dari ucapannya betul-betul ditata. Kenapa? Calon mantu. Ya, bahkan ketika sholat pun ketika ada calon ada calon mertuanya, sholatnya beda itu Pak. Ya, sholatnya beda. Biasanya sholatnya lebih lama, ya, lama lebih khusyuk itu kan. Ternyata ketika dia lama lebih khusyuk, orang calon mertuanya udah ndak ada. Udah ndak ada ternyata. Ya, ini menjadi pembelajaran ya. Jadi teman itu betul-betul dilihat Pak. Ada anak mau ngelamar putri kita begitu, lihat saja temannya. Ya, lihat temannya siapa? Ya, teman akrabnya siapa? Teman hariannya itu siapa? Ya, kalau teman hariannya itu orang sholih gitu kan, orang baik, sholat jamaahnya rutin, ndak merokok. Nah ini ya, ndak merokok, sholat subuhnya berjamaah, ya, sholat isyaknya juga berjamaah, kajian-kajian dia ikuti, orangnya sholih, tidak pernah keluar dari lisannya cacian dan makian, ya, orangnya bertanggung jawab. Ya, hanya satu kurangnya Pak, dia miskin. Kira-kira jadikan menantu apa enggak Pak? Jadikan menantu apa enggak? Dia sholih, akhlaknya bagus, baik, hafal Quran, bertanggung jawab, ya. Tapi sayangnya cuma satu, dia miskin. Kira-kira kalau ngelamar anak kita diterima apa ditolak Pak? Mas Iwan, ditolak apa diterima? Diterima. Diterima ya? Insyaallah. Iya, itu maksa itu Pak. Iya, Masya Allah. Iya, begitu. Tanggung jawab itu penting Pak. Antum cari menantu, bapak-bapak cari menantu yang kaya, ya, solih itu, bisa jadi kesolihannya diuji dengan kekayaannya. Ya, lihat cewek di jalan begitu, dia pengen jajan. Ya, kenapa? Punya kekayaan, mampu, ya enggak? Ya. Tapi kalau pas-pasan gitu Pak, mau lihat kayak apapun ya pas-pasan Pak. Ya, jadi kesempatan untuk bermaksiat itu kecil, gitu Pak. Prinsipnya begitu. Bukan berarti saya ngajak miskin, enggak Pak ya. Ya. Dapat yang kaya alhamdulillah ya. Dapat yang miskin, sholih, tanggung jawab gitu, bersyukur ya. Ya. Pinginnya kan kita maksanya kan kaya, sholih, hafal Quran 30 juz itu kan, sempurna, wajahnya tampan. Ini adanya di surga Pak. Ya, tidak ada cacatnya, itu artinya di surga. Sama kadang ikhwan itu kadang ketika melihat akhwat itu kan, dia pinginnya yang sempurna. Ya,
Di bayangannya itu seperti bidadari yang baru turun. Ya, bidadari yang baru turun dari sepeda motor bebek. Pakai kacamata itu kan. Ya, tapi ternyata ketika harapan-harapan itu kemudian dia tidak diimbangi ya dengan kualitas pribadinya gitu, tidak diimbangi dengan perbaikan dirinya, maka nanti akan goyah ya, maka butuh untuk kemudian memantaskan diri ya, memantaskan diri. Prinsipnya itu kalau dia soleh, insya Allah dapat yang solihah ya. Surah An-Nur ya, ayat 26 ya, surah An-Nur ayat 26 itu at-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat ya. Seorang at-thayyibatu lit-thayyibin, seorang perempuan yang salih, yang baik ya, itu lit-thayyibin ya, itu untuk laki-laki yang salih dan yang baik ya. Prinsipnya begitu Pak. Jadi kalau ingin dapat menantu salih, dapat menantu salihah begitu ya, buat anak kita itu salih ya, jadikan anak kita itu anak yang solih, anak yang soleh. Nanti mantunya itu insya Allah soleh solehah ya, prinsipnya begitu. Jadi tidak usah khawatir ya, tidak usah khawatir. Wasabat, sabar. Nuntut ilmu itu harus sabar Pak ya, harus sabar betul. Makanya Imam Syafi'i di dalam syairnya itu pernah menyebutkan, orang yang belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu, dia akan merasakan bodohnya seumur hidupnya ya. Lagi baca sebentar itu ngantuk Pak, akhirnya males itu kan, selesai itu ya. Maka harus sabat, as-sabat ya, dia harus sabar betul, istiqomah di situ ya, ditekunkan ilmu-ilmunya. Yang berikutnya adalah faslun fi ta'dhimil ilmi wa ahlihi, yaitu keempat, pasal yang keempat yaitu memuliakan ilmu ya. Memuliakan ilmu itu sangat penting sekali. Para ulama itu Pak, ketika mereka menaruh buku, menaruh kitab, menaruh macam-macam begitu, itu mereka selalunya ditaruh di tempat yang sangat mulia ya, sangat mulia. Apalagi mushaf Al-Quran ya, selalu ditempatkan di tempat yang mulia ya, tempatnya mulia ya. Tidak hanya tempatnya saja yang mulia, tetapi dibaca itu loh ya. Jangan sampai kemudian ditaruh di atas, dilus-lus itu kan, tapi tidak pernah dibaca, ini tidak memuliakan namanya ya. Itu apa? Mushaf Al-Quran kita harus memuliakan, tapi tidak pernah baca itu Pak ya, hanya ditaruh di atas saja, dilus-lus gitu buat hiasan ya, nggak jadi ya. Juga ketika kita baca begitu, maka pastikan ketika naruh pun harus betul-betul di tempat yang lebih tinggi daripada kaki kita, daripada badan kita ya. Jangan sampai Al-Quran ditaruh di lantai itu Pak, itu sudah sangat jelek ya, sudah sangat jelek adab terhadap mushaf Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran itu ditaruh di tempat-tempat yang kotor itu kan, apalagi Al-Qurannya sawangan itu dibiarin aja. Sawangan tahu ya? Ya, ada hewan kecil-kecilnya itu loh Pak, sama debu itu. Ini kelihatan tidak pernah baca Quran ini Pak ya, kalau Al-Qurannya sudah banyak debunya ya. Orang tidak baca Quran itu ada dua indikasinya. Satu, Al-Qurannya itu banyak debunya. Yang kedua, Al-Qurannya terlalu bersih. Ini kalau Al-Qurannya celing, bersih, kimling gitu Pak, ini tandanya tidak pernah dibaca. Tapi kalau Al-Qurannya itu kumuh-kumuh gitu Pak ya, ini kayaknya udah mau sobek-sobek begitu, ini tandanya sering ketiduran. Al-Qurannya lagi baca gitu ketiduran tuh Pak, ketindihan gitu. Santri biasanya itu ya. Ya, tapi itu mending Pak, alhamdulillah. Ketidurannya itu ketika baca Al-Quran. Bayangkan kalau ketiduran sedang pegang HP. Ya, sedang pegang HP, sedang lihat dangdut misalkan. Masya Allah ya. Fi ta'dhimil ilmi, jadi memuliakan ilmu betul.
Sampai kemudian nanti dikisahkan di sini itu para ulama di dalam memuliakan ilmu, yaitu luar biasa. Ya. Wa ahlihi, dan orang yang memiliki ilmu itu dimuliakan. Ya, orang yang memiliki ilmu, ilmunya, dan orang ilmunya, pemilik ilmunya, para ulama, para ustadz itu harus dimuliakan. Ya. Maka penting sekali bagi kita orang-orang beriman untuk kemudian memuliakan para ulama-ulama kita, menjaga mereka, dan kemudian ketika mereka sakit kita juga ikut sakit. Ya, dan itu sudah menjadi suatu ruh yang ada di dada kita, keimanan kita menuntut seperti itu. Yang berikutnya faslun fil jiddi. Ya, nanti akan dibahas tentang bab tentang semangat, ya, kesungguhan. Semangat sungguh-sungguh begitu. Jadi nuntut ilmu itu ndak ini Pak, ndak main-main betul. Ya, ndak main-main, tapi betul-betul kesungguhannya harus harus betul-betul dipupuk terus. Ya, fil jiddi wal muwadhabati. Ya, dan continue. Ya, continue, istiqomah. Ya, nuntut ilmu itu harus istiqomah terus begitu. Dicatat, ini penting, ini kayaknya dicatat begitu. Kalau tidak dicatat ya hilang, ya hilang Pak kalau nggak dicatat. Kalau dicatat pun kalau nggak dibuka hilang, ya biasanya semangat nyatet gitu kan, tapi sampai rumah ya sudah tumpuk lagi gitu kan. Besok lagi datang lagi, kemarin sampai mana? Sebentar Ustaz, dilihat gitu. Oh sampai ini begitu. Maka kita harus mengubah cara-cara yang seperti itu Pak. Ya. Cara seperti itu harus diubah. Jadi kalau memang betul dicatat, penting itu dicatat itu kan. Kemudian dipelajari di rumah, dipelajari, direnungi begitu, kemudian diamalkan. Ya, ini kata beliau, ilmu yang berkah itu diamalkan. Ilmu yang manfaat itu diamalkan. Ilmu yang samarat, yang sampai ada buahnya itu ilmu yang diamalkan. Ya, maka dulu di awal-awal kajian dulu kan pernah saya sampaikan itu tentang diamalkan, kemudian tentang menyampaikan. Ya, untuk disampaikan itu di awal-awal kajian dulu pernah saya sampaikan. Ya, kita dapat dari sini, istri tidak ikut ke sini kajian begitu, kita sampaikan Pak, apa oleh-olehnya dari Masjid Cokro Aminoto. Pulang itu Pak disampaikan itu ya tentang bab taklimul muta'alim. Jangan sampai ketika ditanya sampai pulang sampai rumah apa tadi ya, bingung juga itu kan. Lihat aja itu ada rekamannya, oh gitu. Masya Allah. Jadi butuh untuk kemudian serius betul, ada kesungguhan, kemudian ada istiqomah di situ, continue, ya. Dan dia juga harus memiliki al-himmah. Ya, para thalabul ilmi itu harus memiliki himmah. Himmah itu apa? Cita-cita. Ya, makanya para salafus saleh dahulu itu mereka melahirkan atau membuat anak-anak mereka, anak-anak didik mereka itu memiliki al-himmah al-aliyah. Ya, yaitu cita-cita yang tinggi, al-himmah al-aliyah. Ini yang kemudian diwariskan para ulama zaman dulu kepada anak-anak mereka, ya, pada generasi-generasi mereka, yaitu cita-cita yang tinggi. Ya, dan ini terbukti Pak. Ya, ini terbukti. Misalkan contoh ya, Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih, itu salah satu bukti nyata para generasi-generasi dahulu. Muhammad Al-Fatih itu bukan ujuk-ujuk langsung bisa jadi panglima dan jadi khalifah pada waktu itu, enggak Pak. Prosesnya itu panjang itu. Ya, prosesnya itu lintas generasi itu Muhammad Al-Fatih itu. Ya, ketika mau dijodohkan ini bapaknya ini sama ibunya itu Pak, itu prosesnya dari menjodohkan ibunya sama bapaknya. Ya, maka lahir Al-Fatih ini betul-betul dipersiapkan betul. Ya, dipersiapkan betul. Ya, ini keturunannya ini solih, dari anak keturunan cucu-cucunya ya biasanya ini solih, ya solih. Sebagaimana di dalam Quran surat Al-Kahfi, ya Al-Kahfi ayat 80 ya, sekitar 80 itu yang berbunyi wa kana tahtahu kanzul lahuma. Ya, dulu pernah kita sampaikan tentang yatim itu Pak ya, wa kana abuhuma sholihah. Di dalam tafsirnya Imam Al-Qurtubi itu kan disebutkan begitu. Jadi orang kalau kemudian
orang tuanya itu solih, maka anak-anaknya, anak keturunannya akan dijaga oleh Allah, ya, akan dijaga oleh Allah. Dan bisa jadi Pak, kesolehan kita hari ini atau kesolehan anak-anak kita atau orang tua kita itu berkat kesolehan nenek moyang kita dahulu, doanya sampai ke kita, ya, doanya sampai ke kita, bisa jadi begitu. Makanya di dalam ayat tadi, wa kana abuhuma sholiha, dan keduanya dulu orang tua ini adalah orang tuanya solih, itu kanzun, sampai urusan dunia pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau orang soleh itu tidak khawatir itu, Pak, nanti anak saya mau makan apa, kerjanya apa, itu sekolahnya nanti pingin ngambil apa, itu tidak khawatir, tidak akan khawatir. Ya, dia harus semangat, ya. Kemudian faslun fi bidayatis sabqi wa qadrihi wa tartibihi, yaitu di dalam fi bidayah, yaitu memulai pelajaran, ya, mulai pelajaran itu apa, ya. Kemudian wa qadrihi, ukurannya, tartibihi, urutannya. Ini penting untuk kemudian kita ketahui, ya. Memulainya itu dari mana kita akan mulai belajarnya, waktunya kapan, gitu kan. Di dalam Ta'limul Muta'alim itu disebutkan mabuti yaumal arbi'a illa waqad faza, ya, kurang lebih begitu, au kama qala, ya. Jadi dianjurkan di dalam Ta'limul Muta'alim untuk memulai belajar thalabul ilmi itu di hari apa, Pak? Di hari Rabu, ya, di hari Rabu. Untuk memulai belajar itu di hari Rabu, ya. Jadi buka takliman pertama kali itu harinya hari Rabu, ya. Illa waqad faza, kecuali akan sukses, ya. Disebutkan begitu nanti di dalam kitab ini. Dan nanti bapak-bapak coba diamati, ya. Coba kajian-kajian yang mulainya hari Rabu begitu, itu istiqomah apa enggak? Ya, istiqomah apa enggak? Ini ada, Pak, ya, kajian hari Rabu, ya. Nah, biasanya istiqomah, Pak, ya, bertahan lama walaupun muridnya itu cuma 1-2, muridnya cuma 1-2-3 begitu, tapi tetap istiqomah, ya, tetap istiqomah. Dulu itu ada seorang ustadz itu muridnya banyak dengan muridnya sedikit, tetap dia datang itu, Pak, tetap dia datang dan dia ngajar padahal jaraknya jauh, telung wong tok 3 orang itu. Saya pernah ikut kajiannya Ustadz Muinudillah itu setiap hari Ahad pagi pas waktu saya kuliah di sana. Itu yang datang itu mahasiswa cuma 3, Pak. Saya salah satunya. Ustadz Muinudillah tahu, Pak, ya? Almarhum rahimahullah taala. Ya, saya pernah diajar beliau di jam luar itu. Kalau tidak salah dulu dari AMM yang mengadakan Angkatan Muda Muhammadiyah, itu yang datang itu cuma 3 gelincir tok. Absen itu, Pak. Saya absen. Saya nomor 3, ya. Dan itu waktu itu saya pingin mendalami di situ, gitu loh. Tapi beliau sampaikan betul-betul berapi-api dan serius betul itu, Pak. Ustadz Muin itu masya Allah, semoga Allah mengampuni segala dosanya. Itu beliau semangat sekali ketika menyampaikan. Cuma 3 orang tok, cuma 3 orang tok, Pak, itu, Pak. Ustadz kibar itu, doktor dari Madinah, kan, ya, luar biasa. Tapi ternyata ya kok gelem ngono lho, Pak, ngajar wong telu, salah satu ini kayak aku ngono lho, Pak, yang enggak tahu apa-apa. Yuk gelem, sabar, itu semangat itu, masya Allah, ya. Padahal beliau kalau di jamaah-jamaah yang lain, Pak, banyak itu masjid itu full, ya, masjidnya itu selalu full kalau beliau yang ngisi, ya. Jadi begitu, ya. Ini salah satu kehebatan beliau, ya, keutamaan beliau, tetap mengajar dan tetap semangat walaupun muridnya cuma 3. Pahalanya sama, Pak, ya, pahalanya sama. Fi bidayatis sabqi, yaitu ukuran memulai belajarnya, kemudian waqadrihi, ukurannya, ya, ukurannya juga perlu, Pak, diukur, gitu kan. Wa tartibihi, dan urutannya, ya. Kemudian fit tawakal, bab yaitu tawakal,
setelah sudah berusaha, kemudian sudah menghafal, kemudian sudah berbagai macam memilih guru, memilih pesantren dan lain sebagainya, maka yang tidak boleh ketinggalan itu adalah tawakal. Berserah diri kepada Allah. Setelah ikhtiar mencari pondok pesantren untuk anak kita, dicarikan ustadz yang soleh. Kalau ustadzah yang solihah begitu, ya maka ada bab tentang tawakal. Ya, jangan tawakal itu pasrah ke boyong apa? Pasrah bongkokan ya. Pasrah bongkokan kalau pesantren iki didik anakku pinter bagus, aku seneng pokoknya gitu. Nggak bisa begitu, Pak. Pesantren itu hanya memberikan apa ya namanya ya? Bukan menjadikan dia jadi soleh itu enggak. Ya, kalau semua pesantren jadikan soleh, enak sekali kita, Pak. Orang tua pesantren aja, pesantren gitu kan. Tapi ternyata enggak. Orang tua tetap ikut andil di situ dan tanggung jawab yang paling utama nanti ditanyakan bukan pesantrennya. Karena tanggung jawab anak itu tanggung jawab orang tuanya. Tuh, Pak. Jadi mereka hanya membantu saja. Pesantren itu hanya membantu. Ya, anak saya kok enggak soleh di pesantren ini begitu, bisa jadi itu disebabkan karena ya. Karena di bab berikutnya nanti ada bab warok di situ. Ya. Bab warok. Kemudian faslun fi waqti tahsil, yaitu waktu belajar. Yang kemudian waktu belajar tadi itu cepat itu, Pak. Ada waktu-waktu yang kemudian dianjurkan untuk belajar. Ya, misalkan jam 3 malam, jam 2 malam itu bagus itu, Pak. Ya, ngafal itu jam segitu atau habis subuh. Kalau jam 2 ngantuk-ngantuk itu kan, ya habis subuh. Ya, habis subuh kan sehat itu, Pak. Ya, kecuali yang ngantuk. Ya, enggak bangun malam kalau habis subuh ngantuk kan Pak. Ya. Masya Allah ya. Kemudian fi syafaqah wan nasihah, yaitu saling menyayangi, ya, saling mengasihi. Ya, asyafaqah itu mengasihi. Atau apa bahasa Jawa mengasihi itu apa? Apa namanya? Anda. Ya, kurang lebih begitulah. Ya, pokoknya dengan temannya, dengan siapa gitu. Jangan sampai kemudian masuk pesantren begitu ada teman baru kok diteladungi, Pak. Ya, diteladung loh, Pak ya. Ya, jangan sampai teladungi temannya. Pengajian pun sama, majelis taklim pun sama. Jangan menteladungi temannya yang mau belajar. Teladung namanya. Iya. Jangan diteladungi, kasihan. Orang nuntut ilmu itu, Pak, kalau seandainya dia lepas dari majelis taklim atau dari pesantren gara-gara diteladung kita dan dia jadi sesat, Pak, kita ikut tanggung jawab. Ya, yang teladung tadi ikut tanggung jawab. Mohon maaf ini bahasanya teladung, Pak ya. Wan nasihah, ya, dan menasihati. Ya, ada waktu-waktu tertentu untuk kemudian memberikan nasihat, satu dengan yang lainnya saling memberikan nasihat. Bagus itu, Pak. Kemudian faslun fi istifadati, yaitu istifadah, yaitu waktu-waktu yang bermanfaat ketika menuntut ilmu. Ya, waktu-waktu yang manfaat ketika menuntut ilmu. Kemudian yang ke-11 yaitu fil warok, ya, yaitu tentang warok. Warok itu kehati-hatian. Ya. Kalau orang sudah bermajelis ilmu seperti ini begitu, maka dia harus warok, Pak. Warok itu kalau nemu uang 2.000 rupiah begitu, ini uang siapa ya? Jatuhnya di dekat sakunya dia. Ya, kalau orang warok, Pak, kira-kira uangnya ini diambil apa enggak? Diambil apa enggak, Pak? Bingung mestinya. Iya, ada uang 100.000 rupiah, Pak, jatuh di sini, Pak. Ya, kira-kira diambil enggak? Nah, diambil, masa enggak diambil? Diambil. Ya, kalau di masjid ada uang jatuh begitu, diumumkan kan jenengan? Uangnya siapa ini jatuh gitu, diumumkan enggak? Enggak boleh diumumkan, Pak. Salah satu yang dilarang oleh Rasulullah itu mengumumkan barang hilang di masjid. Enggak boleh. Ya. Kalau ada barang hilang begitu, cantol aja itu di papan itu. Nah, cantol gitu, nanti yang punya ambil itu kan. Kalau ternyata yang ambil itu bukan yang punya, dosa dia, tidak berkah. Sesuatu yang tidak berkah itu percuma, Pak. Kullu syai'in la tuqarribuka ilallah fa innahu baqiyah.
Segala sesuatu yang tidak berkah, tidak mendekatkan dirimu kepada Allah, maka itu musibah, percuma. Ya, maka harus sifat warok itu harus ada para thalabul ilmi. Jangan sampai ya orang warok tetapi thalabul ilmi, menuntut ilmu, tetapi di saat yang sama dia masih makan dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak memperhatikan ini halal apa haram, begitu selesai itu, Pak. Ya, itu salah satu penghalang ilmu yang kemudian berkah. Kemudian bab berikutnya fima yurasul hifdzi wa fima yurasul nisya. Sebab-sebab yang menguatkan hafalan. Nah, bapak-bapak yang hafalannya kurang itu kan, kurang cepat gitu. Nah, ini di sini disebutkan. Dan sebab-sebab yang sering lupa. Ya, hari ini kajian begitu sudah didengarkan macam gitu, keluar lupa. Ya, babnya apa tadi? Salah ini hilang apa? Atau hari ini dia murojaah mengulang, Pak, tapi ternyata setelah ditutup begitu hilang semua begitu. Nah, ada sebab-sebabnya di situ, Pak. Ya, ngafal surat An-Naba dari dulu tidak pernah berubah. Juz 30 itu kan tidak pernah berubah itu, Pak. Dari An-Naba sampai Anas tidak hafal-hafal sampai tua sekarang. Ini mesti ada sebabnya itu, Pak. Ya, digali itu. Ya. Terakhir, ya ini masih di dalam mukadimah ya. Fima yajlibur rizqa wa fima yamna'u. Hal-hal yang kemudian mendatangkan rizki dan yang menghalangi rizki. Nah, disebutkan di situ. Wa ma yazidu fil umri wa ma yanqus. Dan apa saja amalan-amalan yang kemudian menambah keberkahan, menambah umur usia, dan kemudian amalan yang kemudian mengurangi usia. Jadi keberkahannya itu hilang begitu. Ya, waktunya sudah habis, Pak. Dan ini insya Allah kita bahas bab yang pertama tentang hakikat ilmu, fil mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Ya, insya Allah nanti kita bahas pekan yang akan datang insya Allah. Fima ba'd. Waktunya habis, saya kira itu dulu untuk malam hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan ilmu yang sudah kita pelajari bersama dan kita mampu mengamalkan dalam kehidupan nyata dan menyebarluaskan kepada saudara-saudara kita. Di sini ada media, Pak. Ada media 2. Jenengan bisa membantu media ini untuk diramaikan begitu, itu bagian dari an-nasyru, yaitu menyebarluaskan ilmu. Ya, jadi doakan. Doa terbaik di kolom komentar itu adalah barakallahu fikum. Selesai itu, Pak. Barakallahu fikum, ketik like. Jenengan setiap ketikan like dan barakallahu fikum, insyaallah akan mendapatkan pahala an-nasyru, menyebarluaskan ilmu, dan itu bagian daripada salah satu ilmu yang barokah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.